Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Afdal, NIM 210861198. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang filsafat pendidikan dengan ruang lingkupnya. Filsafat pendidikan. Pengertian filsafat secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu filsafah, atau juga dari bahasa Yunani atau filosofia, cinta dan sofia. Kebijakan menjadi kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Dan seorang filsuf adalah pencari kebijakan, pecinta kebijakan dalam arti hakikat. Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam. Para filsuf merumuskan pengertian filsaf sesuai dengan kecenderungan pemikiran filsafat yang dimilikinya. Bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Pengertian pendidikan. Kata pendidikan berasal dari kata didik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita tarik pengertian bahwa filsafat pendidikan sebagai ilmu pengetahuan normatif dalam bidang pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma, dan atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilakukan oleh manusia dalam hidup dan kehidupannya. Wildron dalam Handani ahli membagi ruang lingkup. Bidang studi filsafat ini ada 5. Yang pertama yaitu logika, estetika, etika, politik, dan metafisika. Logika studi mengenai metode-metode ide mengenai berpikir atau thinking dalam meneliti yang merupakan bentuk aktivitas manusia melalui upaya logika agar bisa dipahami. Yang kedua yaitu estetika. Studi tentang bentuk dan keindahan atau kecantikan yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu etika. Studi mengenai tingkah laku yang terpuji, yang dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang nilainya tinggi. Yang keempat yaitu politik. Studi tentang organisasi sosial yang utama bukan sebagai mana yang dipikirkan orang, tetapi juga sebagai seni pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Yang terakhir yaitu metafisika. Studi mengenai realita atau faktual tertinggi dari hakikat semua benda, nyata dari benda, dan dari akal pikiran manusia, ilmu jiwa filsafat, serta suatu studi mengenai hubungan kokoh antara pikiran seseorang dan benda di dalam proses pengamatan dan pengetahuan. Manfaat filsafat pendidikan. Yang pertama, filsafat menolong pendidikan. Yang kedua, filsafat memberi kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecah persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu filsafat memberi pandangan yang luas. Yang keempat, filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri. Yang terakhir, filsafat memberikan dasar-dasar baik untuk kehidupan kita, terutama dalam etika maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu mendidik, dan sebagainya. Hubungan filsafat dan filsafat pendidikan. Di berbagai bidang sains, kita sering mendengar istilah vertikal dan horizontal. Istilah ini juga akan didengar di cabang-cabang filsafat dan bahkan filsafat pendidikan. Antara filsafat pendidikan terdapat hubungan horizontal, memanjang dan ke samping, yaitu hubungan antara cabang-cabang disiplin dan berbagai satu dengan yang lainnya, yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan di bidang kehidupan. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.